Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame di media sosial, terutama di Twitter atau aplikasi X, teman-teman. Tagar STY out. Itulah kita. Cerminan kita, bangsa kita itu. Kalau menang sanjungnya setinggi langit, kalau kalah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kenapa kita itu nggak punya perasaan legowo begitu? Meskipun ada banyak kesalahan di sana. Tentu semua orang nggak bisa berbuat sesempurna yang kita harapkan. Jujur saya juga nggak suka kemarin itu strategi Sintayong. Tapi saya berusaha untuk berdamai, teman-teman, daripada menyakiti hati saya dan kemudian bisa menimbulkan penyakit iri, dengki, marah gitu. Lihatlah hujatan-hujatan di media sosial. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita itu pinginnya semua sempurna. Ya, itulah gambaran netizen kita. Dan kita sendiri juga seperti itu. Ya, kenapa gak mencoba untuk berdamai dengan hasil gitu. Kemudian nanti kita berusaha lagi meskipun kita sakit, teman-teman, jujur. Kekalahan kemarin itu kita sakit. Tetapi mbok ya, jangan seperti itu. Gitu loh. Back 3 mulu, mes sampai bingung. STY out, miskin taktik. Orang-orang tolol, orang-orang yang nonton bola nggak beres nonton bola cuma dari hasil pertandingan, dari highlight, dari thumbnail Instagram atau dari gambar postingan Instagram 433. Bodoh. Sekelas Vietnam sama Thailand dulu yang masuk ronde 3, pernah masuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dulu, itu tak sebagus Indonesia sekarang. Tak sebagus 10 pertandingan, cuma dapat berapa poin doang, 10 pertandingan. Terus lo bilang STY out. Selama ini coba bandingkannya Indonesia yang dulu. Emang tujuannya mau dimaksimalkan, ingin Indonesia itu masuk Piala Dunia 2026. Tapi pikiran FIFA pun, bahkan orang-orang yang paham sepak bola pun berpendapat kalaupun Indonesia masuk Piala Dunia 2026 itu tuh kecepatan. Karena apa, memang targetnya juga Pak Erik dulu bilang 2030 berapa gitu. Ini teh udah bagus, bego. Dah si bego. Astaga. Capek banget anjing orang-orang kayak gini. Asli kita berekspektasi hari ini menang lawan Cina, tapi ya inilah sepak bola. Menurut lu gimana, teman-teman? Nggak perlu saling menyalahkan, tapi ngeliat dari starting line up, komposisi pemain, dan juga rotasi pemain yang dilakukan, akan lebih bijak kalau misalnya Coach Sintayong mengambil tanggung jawab di sini dan juga harus memastikan bahwa timnas kita, para pemain ini punya daya juang yang nggak kendor, punya motivasi yang lebih, dan harus bangkit pastinya. Karena kita baru main 4 pertandingan, masih ada 6 pertandingan lagi, dan kita tahu ya ini merupakan salah satu grup yang paling kompetitif. Masih ada peluang, teman-teman, selain lolos langsung ya otomatis karena 2 besar, masih ada peringkat 3 dan 4 yang kita bisa lanjut ke fase selanjutnya. Jadi timnas harus bangkit dan selalu kita support. Begitupun Pak Erick Thohir, Ketua Federasi, akan melakukan evaluasi setelah pertandingan melawan Cina ini. Ayo kita percayain federasi, percayain juga pelatih, percayain juga manajemen dan tim. Lupain 2 pertandingan lawan Bahrain juga Cina, kita fokus bulan November lawan Jepang dan Arab. Selalu dukung timnas, mau menang, kalah, kita tetap bangga. Ayo bangkit dan selalu support. Blunder. Asli bro. Ini hanya opini ya guys ya. Boleh suka, boleh enggak, tapi silahkan berkomentar. Gue pro STY, gue support banget STY. Bahkan gue bisa bilang gue adalah buzzer dari STY. Jujur menurut gue, di laga sebesar ini, sepenting ini, sebutuh itu timnas kita untuk menang, untuk coba-coba line up, fatal banget sih jujur menurut gue. Menurut gue, line up kita lawan Bahrain kemarin tuh udah perfect banget sih guys. Tinggal maksudnya masukin Rizky Ridho aja sih. Trio Rizky Ridho, Michel Gres, Jaitzes, itu udah bagus banget, beneran. Bahkan Malik Rizaldi pun lawan Bahrain main bagus. Dan tadi di laga lawan Cina, begitu dimainin, Malik pun hidup dan bagus mainnya. Mencadangkan Tom Haye menurut gue adalah hal yang sangat disayangkan sih. Tom Haye begitu masuk ke babak kedua, permainan lebih hidup juga. Dan Tom Haye mendapatkan rating tertinggi kalau nggak salah dari timnas Indonesia di laga ini. Arhan menjawab kenapa dia masih selalu dipanggil oleh STY, minimal banget berada di bench, ya. Terjawab kan? Untuk mental, menurut gua Arhan ini mentalnya bajak, kuat banget sih, melebihi bajak, bener-bener. Keren, Arhan keren. Coba guys kalian komen apakah sefatal itu line up ini, dan lawan Jepang nanti gimana? Oke, yuk kita komen. Let's go. Yaitu karena kita ekspektasinya tinggi. Kita tuh terbangnya ketinggian, kan jatuh sakit akhirnya. Gitu loh. Cobalah kita realistis, teman-teman. Ya, realistis dan juga ya
Kalau kita sakit karena sebuah hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, cobalah untuk berdamai begitu loh. Tidak hujat sana, hujat sini. Itu akan menyakiti kalian sendiri, semakin sakit hati kalian gitu loh. Itu kebiasaan kita kayak gitu, terus terang aja. Ekspektasi tinggi, kita nggak tahu target yang ditetapkan PSSI seperti apa. Kita ingin Piala Dunia 2030 mungkin ya. Tapi kita udah tinggi banget ekspektasinya sehingga kayak gitu. Ya, kita coba berdamai, jangan menyalahkan siapapun gitu loh. Nah sebenarnya ini yang gue takutkan. Ketika kita ini ya lawan Bahrain, lawan Aussie, lawan Arab Saudi, kita tidak ada expect bahkan untuk imbang aja itu udah luar biasa dan itu dijawab. Lawan Bahrain kita expect menang, imbang pun udah oke, ternyata bisa imbang, hampir banget menang, harusnya menang. Tapi di saat kita harusnya paling possible untuk menang yaitu lawan China, malah melakukan blunder. Dan akhirnya muncullah para haters dari STY dengan muncul hater-hater itu kan. Nah itu pada keluar semua tuh yang selama ini mungkin diam-diam, nah itu pada keluar semua. Nah nanti makin aneh lagi dah, makin banyak lagi nanti pengamat-pengamat yang kemarin ngoceh-ngoceh sama STY merasa bangga kali ini, merasa menang. Ini yang gue lebih takutkan lagi. Ya kalau gue sih posisinya tetap STY. Ya mungkin kita harus memberikan lagi kesempatan. Ini anggap aja lah ini tamparan. Gue pun kritik STY keras. Ya ini jelas kemarin itu blunder STY. Keras gue kritik. Artinya nanti dia tidak boleh lagi melakukan hal kesalahan ini. Ya tidak boleh lagi ini. Ini udah terakhir kali. Ya dan ketika nanti dia melakukan kesalahan yang sama, maka barulah boleh kita berbicara lagi. Tapi gua harap sih tidak mengulangi hal yang sama dan kembali lagi jangan dikit-dikit out. Oke? Jangan dikit-dikit out. Kita lihat dulu. Ya, siapa tahu dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, segitu dulu. Indonesia kalah melawan Cina 2-1. Kalau ditanya sedih-sedih, saya nangis sampai keluar air mata. Iyalah keluar air mata, masa keluar aerobik? Sehat dong. Emang satu-satunya produk Cina yang saya suka cuma pacar saya sendiri. Tapi harus saya akuin, Cina mainnya jatuh-jatuhan mulu kayak mau punya adik. Tapi saya top markotop sama strikernya yang gondrong kayak anak teknik, yang palanya pedes, soalnya rambutnya diikat karet 2. Itu top banget. Lari cepet banget kalah angkot Bogor. Tapi begitu tambahan waktu, di situ saya optimis. Saya deg-degan, ya ampun sampai jantung saya copot. Tapi kalau boleh menyalahkan seseorang, tapi jangan hujat saya klarifikasi dulu. Kalau boleh menyalahkan seseorang, yang saya salahkan adalah wasit botak yang lawan Bahrain kemarin. Saya tetap kesel sama dia. Makanya ini permainan timnas kalah atau menangnya bergantung kepada mood saya besok. Ini fix saya besok moodnya hancur, muka ditekuk aja kayak pintu angkot. Tapi tolong kepada pendukung timnas, jangan hujat satupun pemain, karena semuanya ingin menang, semuanya ingin maju ya. Saya nggak bisa ngomong lama-lama, bukan karena apa. Harus balikin baju ke tempat sewa. Assalamualaikum. Love you Cina. Tiga nama ini adalah perjudian Sintayong pada laga Indonesia melawan Cina. Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Sen Patinama masuk menjadi starting 11 pada laga malam tadi. 2 gol Cina di babak pertama adalah harga yang harus dibayar mahal dari perjudian Sintayong. Gua tuh heran kenapa Sintayong tuh malah eksperimen begini di laga-laga krusial kayak begini loh. Ini ketinggalan 2-0 nih udah malu duluan, kita udah jumawa aja dari kemarin. Gol pertama Cina itu hasil dari kurang kesiapannya seorang Sen Patinama yang mengira bola akan keluar garis, tapi ternyata bisa menjadi gol. Lalu kesalahan Asnawi dengan rating 2,7. Ini banyak banget bola lepas dan dia nggak mau nguber lagi. Dan Witan Sulaiman nih umpan-umpan congkel nanggung begitu tuh masih aja dipakai tuh ratingnya 2,8. Iya gue paham Sintayong lebih tahu, tapi nggak harusnya bereksperimen di laga-laga penting kayak begini. STY, ngapain masukin si nomor 14? Udah gitu jadiin dia ban kapten lagi. Indonesia harus mengalami kekalahan 2-1 atas lawannya Cina, dimana 2 gol dari Cina itu adalah hasil gol-gol konyol sih menurut gua. Gol pertama itu Sen Patinama dikira dia out, gak taunya missing error, aduh. Dan gol kedua itu bisa-bisanya 3 back secara langsung itu membiarkan satu orang si nomor 9 itu masuk. Kredit applause untuk Verdong ya, karena menurut gue babak pertama yang harusnya menjadi man of the match Indonesia harusnya Verdong.
Tolong blacklist nomor 14 ini lawan Jepang atau lawan Arab Saudi ya. Karena menurut gua dia mainnya maksa. Gol Indonesia terjadi karena throw-in jauhnya itu membuat ya kita bisa memperkecil keadaan. Big applause juga buat Pratamaran ya. Nah, hasil ini membuat Indonesia tetap berada di posisi 5 dengan perolehan poin 3 dan Cina di peringkat 6 dengan perolehan poin 3 sama, tetapi Indonesia menang gidi ya. Menurut lu penampilan orang ini tadi di babak pertama dan di babak kedua kayak gimana? Tulis di komen. Mari kita diskusi. El Capitano Asnawi blunder sama Witan. Lain blunder eta. Aduh guys, bukan blunder itu, namanya terlalu menyala itu teh. Terlalu bersemangat, terlalu nafsu. Jadi gitu tah. Pelanggaran deket ke kotak penalti ge. Nah guys, jangan salahin pemain guys. Kasih semangat, bukan Ya. dihujat-hujat kayak gitu. Imannya naon atuh. Balik shit ya. Si Asnawi tak main terbalik, aduh di Witan. Ayo we, kerda gurudug. Sebenarnya permainannya nggak buruk-buruk banget, nggak buruk, babak kedua bagus. Permainannya ya bagus ya. Kita harus mengapresiasi itu. Saya akuin bagus ya. Cuma di babak pertama tadi itu sedikit menurutku ada beberapa pemain yang dirotasi ya. Terus kesalahan gol pertama tadi yang dilakukan miskomunikasi Sen Patinama. Harusnya bola tadi itu tuh nggak usah nungguin, kalau memang ini dibuang aja. Nah, akhirnya menjadikan blunder. Nah, kayak ngono. Terus di babak kedua kita itu hampir menguasai ball possession itu kurang lebih 70% ya. 73%-an lah, 72-73%-an di babak kedua ya. Cap Asnawi Mangku Alam. Ya kita harus fair untuk berani mengkritik juga gitu kan. Itu terlalu kesuwen gowo bal. Kelamaan bawa bola, kesuwen. Asnawi Mangku Alam. Sampean ki kelamaan bawa bola. Harusnya sampean melihat kanan kiri. Jelas banget. Gak tahu saya kenapa Anda bermainnya seperti itu, kenapa. Jelas-jelas tadi ada Prof Hai minta, sampai Prof Hai kesel. Kenapa? Anda kenapa? Cap Asnawi kenapa? Wasit bagus. Wasit harus dakwin, bagus, adil wasit. Cuma pemain Cina ini kok kan drama. Gantian, ini harus niru-niru pemain Timur Tengah gitu ya Cina ini. Terus untuk permainan Indonesia ya kita harus tetap dukung. Kita masih mempunyai kesempatan untuk lolos, masih bisa mempunyai kesempatan. Jadi persaingan di grup ini semakin ketat, semakin apa? Semakin meresahkan persaingan di grup ini. Cina poinnya 3, Indonesia 3. Apapun yang terjadi untuk timnas Indonesia kita harus tetap dukung. Kita dukung timnas Garuda. Bulan depan kita lawan Arab Saudi dan Jepang. Jadi kita lawan berat ini, bulan depan lawan berat semua ini. Salam Celirik. Dukung terus timnas Indonesia. Salam Celirik. Hai, kasihan juga lo yang kena imbasnya timnas kita imbasnya kekalahan, ya kan. Imbasnya satu lagi Sintayong suruh OT IG, harusnya bukan Sintayong, tapi nomor 14. Siapa tuh? Apalagi kalau bukan si Mangku Alam itu. Sudah aku bilang jangan pasang dia. Ini bukan Liga 1. Seharusnya siapa? Dia bermain di Liga Thailand, tapi permainan dia ke Liga 1. Mangku Alam, gara-gara lu tuh kualitas timnas gua jadi jelek. Gara-gara lu, harusnya lu nggak main. Sandiwo yang main, Sandiwo bukan lu. Sombong lu. Main di Liga Thailand sombong, pasti pulang lu Liga 1 gua yakin. Kecewa gua sama lu. Parah ya? Parah banget. Ngomong aja enak memang. Nonton tuh enak ngomong ya. Coba yang masih ngebela Asnawi dengan pertandingan tadi lawan Cina. Anjir, kacau. Gak ada yang bela, kritik iya. Kacau, Asnawi dipertahankan sampai menit segitu.
ganti dari babak kedua tuh udah langsung selesai ganti. Mungkin bisa lebih baik lagi. Gue sering bilang. Baru pulang dari nobar timnas lawan Cina. Harapan sudah tinggi, ya mungkin itulah ya. Nggak boleh terlalu berharap tinggi ya. Tahu-tahu kalah 1-2 dari Cina. Dari awal starting lineup keluar, udah gak bingung nih. Pertanyaan pertama, kenapa Elianor nggak dimainin? Alasannya karena taktikal. Entah apa itu, gue nggak tahu. Itu tim dari Sintayong yang tahu. Asnawi main, Witan main. Berjalan babak pertama. Asnawi dan Witan ini sering sekali tidak memanfaatkan peluang yang ada ya. Karena dari awal Indonesia nyerang selalu dari sisi kanan kita ya. Which is itu Asnawi dan Witan. Oke lah, kita nggak boleh menyalahkan beberapa pemain. Ternyata Sian melakukan kesalahan lagi gitu kan. Dilepas, tahu-tahu kena intercept, jadilah gol pertama. Gol kedua menurut gue, skema Cina berjalan dengan baik untuk counter attack ya. Kenapa Tom Heng nggak dimain sejak awal? Kalau gue boleh beropini ya, ini jangan nyerang gue ya, gue hanya beropini. Gue pengennya sebenarnya Malik itu menggantikan Asnawi. Asnawi digantiin Witan untuk starting line up. Shane Patinama, nggak apa-apa, mungkin karena pertama kali main lagi setelah lama vakum dari starting line up ya. Mungkin masih agak sedikit kurang chemistry. Tapi overall, satu kata buat timnas, gue bingung. Bingung aja, gak tau kenapa. Sedih ya pasti, tapi gak kecewa ya. Bingung aja. Ya semoga nextnya November kita masih comeback menang. Kalau kalian percaya timnas bisa menang, coba komen di bawah. Ketik kata menang. Bye-bye. Aduh. Ya sudah benar ini malam. Tapi kau lagi yang tidak benar, Asnawi. Maksudku, pas kamu keluar, Indonesia bisa cetak bola. Ada apa itu kira-kira, Asnawi? Bagaimana kira-kira nih lawan Jepang? Udah siap ini mental mukanya, Asnawi? Kayaknya dia mau jadi kapten dulu ini besok malam atau kapan kah lawan nanti Jepang? Dia mau dulu jadi kapten persiapkan dulu mental mukanya, Asnawi. Kayaknya ini saya besok mau lagi nggak jadi Parisum. Asnawi, lemes semua. Kebon. Lucut Asnawi semua. Ayo, terus. Puaskan kalian. Pamai. Puaskan, karena tempat kalian tuh ya di media sosial, mau menghujat mau ini di media sosial. Kalau kerja di dunia nyata paling ya diem saja. Jadi gini teman-teman, saya kecewa kenapa seperti ini, kenapa strategi Sintayong seperti ini, merubah merotasi. Saya sangat-sangat kecewa dengan apa yang terjadi teman-teman. Kemudian Asnawi, saya kecewa, cuma kalau melihat dari perjuangannya saya menjadi kasihan gitu. Semuanya kembali ke pelatih sebenarnya, bagaimana cara menerapkan posisi, strategi dan lain sebagainya. Seorang pemain hanya menjalankan tugas yang kita nggak tahu performanya gimana, kita nggak tahu performanya seperti apa, kita nggak tahu. Ya kita bisa menyalahkan ya, bisanya menyalahkan, tapi kalau kita melakukan mengeksekusi mungkin ya kita nggak bisa. Sakit teman-teman, ekspektasi terlalu tinggi akhirnya jatuh, sakitnya lebih sakit gitu. Bagaimana kita memanage hati kita supaya tidak seperti ini? Kalian sendiri yang tahu. Apakah kita biasa-biasa saja dengan timnas? Ekspektasinya ya biasalah, realistis gitulah. Jangan terlalu tinggi terjatuh kan sakit hari ini, karena kalian semua sakit hatinya. Ekspektasi tinggi, jatuh sakit. Kalian hujat sana, hujat sini, Asnawi, STY out, dikit-dikit out, dikit-dikit out. Di dunia ini gak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kritik silakan kritik, los. Tapi jangan dikit-dikit out. Kritik secara pribadi ke seseorang, karena itu bagian dari tim teman-teman. Asnawi nggak main sendiri. Ada 11 pemain di sana. Ada pelatih yang berperan besar di situ. Ya, kita kecewa boleh, silakan kecewa, keluarkan di media sosial, silakan, terserah kalian. Tetapi tolong ini jaga hati kalian itu, manage hati kalian supaya tidak menyakiti diri kalian sendiri pada akhirnya. Ya, untuk yang mood hari ini yang kurang bagus pagi ini, mood kalian yang lagi kacau, calling down. Kita masih ada peluang. Ke depan kita masih ada peluang, dan ayolah kita ke depan lebih semangat lagi. Kita yakin akan berubah nantinya ya. Makasih teman-teman untuk yang lagi gak mood, luapkan kemarahan kalian. Tapi jangan dikit-dikit out. Ya. Assalamualaikum.